data kemudian narkoba sudah masuk ke pondok pesantren? Pertama, pesantren adalah sebuah lembaga bisa dibilang tertua di Indonesia dalam sisi historis, dan sudah terbukti dalam membentuk akhlak dan juga pengetahuan para alumninya yang tersebar di berbagai negara. Dan alhamdulillah, berbicara mengenai tentang kontribusi pesantren, kita juga sadar betul tentang bahaya peredaran narkoba baik di kalangan siswa umum maupun siswa yang berada di pesantren. Dan oleh karena itu, salah satu poin yang kita tekankan adalah pendampingan. Karena kata kunci di pesantren adalah pendampingan seorang santri, siswa maupun siswi 24 jam. Inilah yang membedakan kita dengan pendidikan lain. Kalau pendidikan formal itu sebatas siang hari atau sore hari. Kalau di pesantren yang membedakan adalah seluruh kiai dan juga asatidz di sini dan juga para pengurus selalu mendampingi anak 24 jam. Sehingga apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan itu semua mengandung unsur pendidikan. Sehingga disinilah ada sebuah komunitas yang betul-betul mendukung satu sama lain dalam hal positif, sehingga anak insya Allah akan terminimalisir dari ancaman-ancaman narkoba baik dari internal maupun eksternal, terutama pergaulan di dunia luar. Tapi kalau melihat pesantren, harusnya kan susah. Ini barang haram, ini barang yang notabene dilarang dikonsumsi gitu. Tapi fenomena sekarang sudah masuk nih ke pesantren gitu. Bahkan di beberapa pesantren-pesantren di Indonesia ini menjadi musuh bersama. Apa sih tindakan pencegahan yang harus dilakukan pesantren terhadap barang ini biar bisa masuk? Iya, berbicara mengenai pencegahan narkoba, tentu pesantren juga bekerjasama dengan berbagai elemen, baik itu masyarakat maupun semua stakeholder, orang tua dan juga guru-guru yang ada di sekolah. Kami di pesantren selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah, karena pendidikan anak di pagi hari sampai siang hari berada di sekolah, kemudian sore sampai subuh anak-anak berada di pesantren. Ini selalu kita bangun komunikasi. Selama ini yang kita bangun adalah dengan para orang tua dan juga BK atau bimbingan konseling. Kita selalu menganalisa bagaimana perkembangan individu setiap anak, bagaimana dia di kelas, bagaimana dia interaksi dengan guru, kesopanan dengan teman-temannya, apakah dia bisa konsentrasi dan sebagainya. Sehingga ketika ada anak bermasalah, baik itu di tingkat disiplin seperti masuk sekolah, kemudian di tingkat di elemen tentang pergaulan, akhlak, itu selalu kita bahas bersama. Dan apabila ada indikasi-indikasi yang mencurigakan seperti anak tidak konsentrasi atau mungkin anak itu susah untuk menghafal dan sebagainya, tentu ada pembicaraan lebih lanjut, baik itu dengan BK maupun orang tuanya. Ketika orang tua sambang anaknya di sini, selalu kita open, selalu kita sharing bersama dengan orang tua. Mungkin ketika sebelum anak itu mondok di sini, dia sudah punya pengalaman sebelumnya. Karena tentu kita juga sadar bahwa beberapa tahun belakangan ini ada kecenderungan orang tua memondokkan anaknya ketika sudah terkontaminasi dunia luar, sehingga otomatis pekerjaan kita juga ekstra. Baik itu mulai dari hal yang kecil seperti merokok, kemudian minum, sampai ke yang kita khawatirkan bersama narkoba. Tentu juga samping itu dengan masyarakat, bagaimana kita bekerjasama dengan masyarakat, komunikasi dengan tokoh sekitar di sini, bagaimana yang namanya pergaulan baik itu anak pondok maupun luar pondok ini bisa diantisipasi, terutama adanya distribusi yang kita khawatirkan, distribusi pasokan narkoba itu. Oke, ini kan sebenarnya menjadi persoalan internasional. Ada logika dagang narkoba secara internasional, dan hari ini segmentasinya adalah pelajar. Pesantren mayoritas pelajar. Nah, pesantren sendiri memiliki kesadaran nggak sih sebenarnya narkoba ini sudah menjadi ancaman? Iya. Kalau kita sendiri sudah paham bahwasannya Indonesia ini secara umum ada dua ancaman. Kita ini sedang darurat ekstremisme dan juga tentang darurat narkoba. Kalau ekstremisme ini tentang ideologi ya, bagaimana kita kembali ke Pancasila dan juga nilai-nilai yang kita anut. Kemudian yang kedua adalah narkoba ini. Memang ini sangat berbahaya sekali. Jadi ini menjadi sebuah tren di masyarakat, bahkan kecenderungan sekarang ini lebih ke usia dini. Itu yang kita khawatirkan. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu mungkin sangat jarang sekali kita mendengar anak SD atau mungkin anak SMP. Sekarang ini kok seolah-olah semakin gampang. Saya paham betul bahwasanya
bandar judi maupun bandar narkoba internasional itu sudah mengarahkan ke negara-negara yang sedang berkembang, seperti mungkin Indonesia ini salah satunya, baik itu melalui jalur darat ya maupun lewat laut ya. Ini sangat luar biasa, sehingga dengan berbagai modus yang macam-macam itu saya kira ini sudah menjadi masif ya. Bukan hanya di kalangan orang-orang yang berduit, tapi juga anak-anak kecil pun dengan berbagai modus itu sudah bisa membeli maupun menikmati barang haram tersebut. Dan selalu kita tanamkan ke anak-anak bahwasanya apapun itu, mulai dari yang kecil seperti merokok, kita sudah mewanti-wanti kepada anak-anak agar jangan mendekati. Karena mungkin nanti anak-anak mula-mulanya dari merokok, kemudian setelah itu kenal dengan minuman, kemudian setelah itu ke level yang lebih berbahaya lagi. Sehingga ini menjadi kesadaran bersama, dan alhamdulillah di pesantren ini dengan kata kunci pendampingan itu selama 24 jam, insya Allah anak-anak bisa ditekan atau bahkan ditiadakan lah istilahnya pesantren sampai dimasukin narkoba itu, saya kira insya Allah tidak ada. Sebagai media pendidikan, apakah di dalam internal pesantren juga memberikan pengetahuan tentang ancaman bahaya narkoba beserta dampaknya? Iya, kita selalu memberikan itu, baik itu formal maupun informal. Formal itu seperti di dalam sekolahan, guru-guru juga sudah mewanti-wanti di berbagai kesempatan ketika apel, rapat maupun di dalam kelas, dan juga di informal seperti di pondok pesantren ketika ada waktu semacam general lecturing gitu, kiai ataupun saya memberikan wawasan secara umum kepada anak-anak. Wawasan ini yang tidak mereka dapatkan di sekolah, seperti ekonomi maupun budaya maupun kebangsaan, termasuk bahaya narkoba, termasuk liberalisme, termasuk ekstremisme, itu semuanya kita berikan. Dan juga anak-anak insya Allah sudah paham bahayanya narkoba. Juga OSIS juga sudah bertindak baik melalui MEDI maupun gerakan-gerakan anak-anak OSIS ekstra yang sudah dilakukan. Oke, untuk nyambung ke Zainul tadi, sebenarnya yang menjadi heran itu Jombang itu kan kota santri, kota kecil. Kalau peredaran narkoba di Surabaya, Malang, Jakarta itu kita udah wajar gitu. Oh, mereka titik-titik. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran kemudian ketika Jombang kota santri dan narkoba udah bisa masuk ke sini? Ya tentu sangat miris dan kita khawatir kalau dianalogikan kota santri aja seperti ini gitu. Apalagi yang notabene daerah-daerah yang tidak terlalu banyak pesantren di dalamnya. Ini tentu menjadi sorotan bersama para kiai, para pesantren agar tidak menyepelekan hal ini. Jadi pesantren memang satu sisi kadang terlalu sibuk mengurusi internal, sehingga sesuatu yang eksternal seperti ancaman-ancaman eksternal itu kurang diperhatikan. Oleh karena itu saya sangat mengharap sekali baik dari pihak kepolisian maupun BNN itu memberikan penyuluhan. Kalau kemarin kita pondok sini kebetulan kita juga gandeng dengan KPK, anak-anak yang kecil-kecil itu kita pahami tentang pencegahan korupsi sejak dini, mulai dari pengelolaan kantin dan sebagainya itu. Nanti harapannya BNN itu di bidang narkoba itu bisa belusuan ke pesantren-pesantren yang jumlahnya sangat banyak ini, karena bagaimanapun pesantren itu kan jumlahnya ratusan, mungkin bahkan ribuan, saya kira ribuan, dan setiap satu santri ini nanti ketika dia pulang akan menjadi panutan 1:1000 lah istilahnya. Kalau di masyarakat ada 1000 masyarakat, nanti dia akan menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu generasi muda ini harus betul-betul diproteksi, dimulai dari yang kecil termasuk di lembaga pesantren ini. Oke, pertanyaan terakhir, apakah sih harapan yang ingin disampaikan ketika bahaya narkoba udah masuk ke pesantren, masuk ke Jombang yang notabene kota kecil dan kota pesantren? Ya, harapan saya itu tadi, karena ini melibatkan banyak pihak, terutama dari pihak polisi maupun pemerintah, kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Saya kira semuanya harus betul-betul serius, bukan hanya isu-isu yang lain, tapi juga isu-isu yang mengancam generasi muda ini. Seyogianya semua pihak harus aktif memeranginya. Dan juga bagi para korban, terutama yang usia dini, harus diberikan sebuah rehabilitasi, sebuah pendampingan yang maksimal, sehingga mereka insya Allah akan sadar dan berusaha seperti di pesantren ini. Karena pesantren ini semua orang bisa belajar di sini, bisa masuk. Kita tidak ada seleksi, tidak memilah-milah, karena semua orang yang asalnya tidak bisa ngaji, yang asalnya dulu suka nongkrong dan sebagainya ikut ngaji sehingga tobat. Saya kira itu harus
diperhatikan bersama agar tercipta kehidupan yang insya Allah rukun dan juga kondusif lah. Indonesia bisa maju dalam beberapa tahun mendatang. Itu harus dimulai dari generasi yang sehat, saya kira itu. Oke. Saya melihat kemudian posisi pesantren menjadi penting dalam persoalan menyiapkan generasi muda. Nah, pesantren sendiri merasa sadar nggak sih kalau posisinya sudah penting untuk mempersiapkan generasi muda? Kita sangat menyadari itu. Jadi ketika wali murid atau orang tua memasrahkan anaknya ke sini, dipasrahkan secara 100%, itu kita memahami betul bahwa ancaman dunia luar, mulai dari pergaulan bebas, kemudian pengaruh seperti gadget yang arahnya ke negatif ya, kemudian sampai ke arah narkoba, itu sudah menjadi kekhawatiran bersama. Sehingga pesantren ini bisa menjadi solusi dan pemerintah seharusnya lebih mensupport pesantren dan juga stakeholder yang terkait seperti polisi dan BNN agar menggandeng pesantren ini, karena di sini banyak sekali puluh ribuan atau jutaan secara nasional di Indonesia ini anak-anak kita yang belajar di pesantren.